Assalamualaikum, hai teman-teman. Kenalin nih, kita dari kelompok 6 mata kuliah Perilaku Konsumen dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi di kampus Universitas Negeri Medan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Olivia Khairunisa, Rika Agustiana Putri Siregar, Samuel Bernard Hasugian, dan Sani Lasmarito Sitanggang. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang mini riset yang berjudul menganalisis sikap dan kepuasan konsumen. Baiklah, kita masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang masalahnya adalah sektor pertanian mempunyai peranan dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia, baik itu konsumsi pangan pokok, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tingkat konsumsi rakyat untuk protein masih rendah yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan ketidakberdayaannya ekonomi. Indonesia memiliki sumber karbohidrat dan protein yang sangat beragam dan banyak, yang dapat dimanfaatkan untuk pangan rakyat. Diverifikasi pangan sesuai kekayaan alam lokal perlu menjadi kebijakan pemerintah dan merupakan bagian amat penting dari strategi pangan. Kualitas pangan yang dikonsumsi rakyat akan menentukan tingkat pertumbuhan fisik termasuk kecerdasan. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Saat ini, produk ikan-ikan kaleng yang telah banyak beredar di pasaran bebas, termasuk dapat dijumpai di pasar swalayan dan pasar tradisional. Tidak hanya industri rumah tangga saja yang telah memproduksi ikan kaleng, namun juga industri besar. Keberadaan ikan kaleng mulai dikenal masyarakat walaupun belum secara luas. Selanjutnya kita masuk di pembatasan masalah, di mana penelitian ini harus dibuat lebih fokus. Batasan yang penulis berikan terdiri dari geografis, di mana geografisnya terletak di kota Medan, dan yang kedua ada demografis, yang terdiri dari usia, di mana usia di sini yang dimaksud adalah usia remaja dan dewasa, dan juga orang tua. Yang kedua ada kelamin, di mana kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada pekerjaan, di mana pekerjaannya adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, dan kalangan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk perancangan ini adalah: yang pertama, menganalisis sikap pembelian dengan metode sikap angka ideal konsumen terhadap atribut-atribut produk ikan kaleng. Yang kedua, menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap produk ikan kaleng. Selanjutnya, kita masuk pada bab 2, yaitu kajian pustaka, di mana materinya adalah sudut pandang nilai pelanggan. Pratley mendefinisikan nilai yang dirasakan adalah hasil atau manfaat pelanggan menerima di dalam hubungan bagi biaya total, atau termasuk harga yang dibayar ditambah biaya lain yang terkait dengan pembelian. Secara sederhana, nilai adalah perbedaan antara benefit dan biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi, apa yang dinyatakan nilai muncul menjadi sangat personal, dan mungkin bervariasi dari satu pelanggan ke pelanggan lain. Bukti penelitian memberikan saran bahwa pelanggan mempersiapkan apa yang mereka terima, seperti contoh, nilai untuk uang, di mana nilai untuk uang ini adalah lebih puas dari pelanggan yang tidak mempersiapkan apa yang mereka terima. Nilai untuk uang, yaitu itulah mengapa nilai yang dirasakan dapat ditunjukkan sebagai pengukuran relatif biaya dan aspek moneter yang lain dari pelayanan di dalam perbandingan kompetisi. Materi selanjutnya adalah keunikan pemasaran. Suatu hal yang paling membuat persaingan semakin ketat adalah persaingan harga, yang dimana dalam sebuah persaingan ini, harga yang menentukan laku tidaknya suatu produk tersebut. Menyikapi akan hal itu, maka seorang pengusaha jika menginginkan produknya berhasil dan dapat diterima di pasar, maka harus menciptakan suatu keunikan dari produk yang dijualnya. Keunikan inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur dari customer, mereka akan mudah mengingat dari produk yang mereka beli. Produk yang memiliki keunikan tersendiri akan memiliki nilai atau daya jual yang lebih tinggi dibandingkan produk yang sejenis yang terkesan monoton. Berikut adalah cara agar produk mudah dikenal oleh konsumen. Yang pertama, memperhatikan kompetitor. Yang kedua, dapat menerima kritik dan saran. Yang ketiga, membebaskan ide-ide dalam. Yang keempat, implementasikan ide. Dan yang kelima, berani mengambil resiko. Materi selanjutnya adalah keunggulan atau pemosisian produk. Yang pertama ada kualitas. Kualitas didefinisikan oleh pelanggan. Kualitas merupakan seberapa baik sebuah produk sesuai dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan.
Kualitas meliputi kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, daya tahan dan kehandalan. Kualitas kinerja mengacu. Yang kedua ada kemasan. Produk fisik atau berwujud membutuhkan kemasan agar tercipta manfaat-manfaat tertentu seperti misalnya perlindungan, kemudahan, manfaat ekonomi dan promosi. Para pemasar sebaiknya mengembangkan suatu konsep, pengemasan dan kemudian mengujinya dari segi fungsi dan psikologi agar tercapainya tujuan yang ingin diraih serta sesuai dengan kebijaksanaan atau peraturan pemerintah. Dan yang ketiga ada pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diingini oleh para pelanggannya. Jasa pelayanan ini juga harus efektif dalam memenangkan persaingan. Maka di sini beberapa keputusan harus diambil seperti keputusan tentang jenis pelayanan pokok yang akan ditawarkan, seberapa lengkap seperti pelayanan akan disajikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Dan yang terakhir ada merek. Setiap perusahaan hendaknya mengembangkan sendiri kebijakan-kebijakan mengenai merek bagi mata produk dalam lini yang sama. Merek merupakan kombinasi dari nama, kata, simbol, dan desain yang memberikan identitas produk. Yang selanjutnya adalah keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah kemampuan suatu perusahaan untuk meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama. Itu menurut Porter 2007. Yang pertama ada keunggulan biaya merupakan inti dari setiap strategi bersaing. Dan dua, ada diferensiasi. Selanjutnya ada penggunaan sistem informasi. Yang pertama ada produk atau produk apa yang dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya. Yang kedua ada promosi atau promotion, meningkatkan atau mendorong penjualan. Yang ketiga ada tempat atau place, cara mendistribusikan produk secara fisik kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Dan yang terakhir ada harga atau price, terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh pelanggan, oleh Ruslan Rosadi 2008. Yang selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu peran sistem informasi. Yang pertama ada internal records. Ini adalah data yang dikumpulkan dan disimpan dalam database yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran sehari-hari. Ini membantu dalam perencanaan sehingga dapat meminimalkan risiko ketidakpastian tentang masa depan. Yang kedua ada marketing intelligence. Sistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence system adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Dan yang ketiga ada market research. Ini adalah proses pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang berhubungan dengan proses pasar. Data yang dikumpulkan darinya dianalisis sehingga dapat menafsirkan dan memecahkan masalah pemasaran tentang produk dan jasa perusahaan. Selanjutnya ada contoh pemanfaatan teknologi. Penggunaan internet untuk helpdesk technical support yang memanfaatkan teknologi local area network akan meminimalkan penggunaan kertas kerja pada operasional bisnis perusahaan. Selain itu, pemanfaatan internet sebagai sarana untuk website perusahaan yang berfungsi sebagai online company profile juga akan meminimalkan anggaran keuangan perusahaan untuk menciptakan atau mencetak company profile. Bahkan dengan adanya website tersebut akan meningkatkan good corporate image terhadap pesaing, partner bisnis, dan konsumennya. Yang selanjutnya ada bauran pemasaran. Karena menurut konsumen, desain kemasan masih belum menarik dan untuk komposisi dalam produk ikan kaleng masih kurang memenuhi keinginan konsumen, dapat diketahui bahwa nilai angka ideal pada produk ikan kaleng tersebut atribut yaitu 8 atribut ideal dan 2 yang tidak ideal. Dari ke-8 atribut tersebut, yang paling ideal yaitu atribut harga, atribut kandungan gizi, dan kejelasan tanggal kadaluarsa nilainya mendekati 0 atau tidak lebih dari 1. Jadi, hampir tidak ada gap antara ideal dan kepercayaan menurut konsumen pada atribut harga sudah mendekati ideal atau sesuai dengan yang diinginkan konsumen karena harga pada produk ikan kaleng tidak mahal dan sangat terjangkau oleh konsumen. Jadi di sini kami melakukan metode penelitian yaitu dengan teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, di mana kami mengumpulkan data dari beberapa jurnal, buku, dan sumber dari internet. Yang kedua ada teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Yang kedua, analisis data kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dari data yang sudah ada terjaring dari proses pengumpulan data atau dari berbagai sumber yang ada, mulai dari tinjauan pustaka, partisipasi, maupun wawancara. Yang ketiga ada analisis sistem. Di dalam tahap analisis sistem terdapat beberapa langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem sebagai berikut, yakni yang pertama ada identify, merupakan mengidentifikasi yang menjadi masalahnya. Yang kedua ada understand, merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga ada analisis, merupakan menganalisis sistem. Yang keempat ada report, merupakan membuat laporan hasil analisis dari data tersebut. Kita masuk ke pembahasan, yaitu sikap adalah inti dari perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu objek. Sikap konsumen adalah tanggapan perasaan konsumen yang berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Misalnya, bagaimana sikap konsumen terhadap merek perusahaan, bagaimana sikap konsumen terhadap harga pokok, bagaimana sikap konsumen terhadap iklan produk perusahaan yang ditayangkan di TV, dan sebagainya. Tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut pokok produk ikan kaleng yang meliputi cita rasa, aroma, tingkat kekentalan, banyak ikan dalam kaleng, warna, dan kemudahan dalam membuka, maka nilai MSS-nya yaitu 20,175, nilai MIS yaitu 21,3, nilai WF yaitu 99,992%, nilai WS yaitu 337,247, maka Customer Satisfaction Index atau CSI adalah sebesar 0,674 atau 67,4% berdasarkan pada tabel 4.37 mengenai kriteria nilai Customer Satisfaction Index atau CSI. Maka masuk pada kriteria tingkat kepuasan pada rentang skala 0,60 sampai 0,80% yang berarti konsumen merasa puas dalam membeli dan mengkonsumsi produk ikan kaleng tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik adalah nilai sikap konsumen terhadap atribut produk ikan kaleng adalah sebesar 20,88%. Hasil ini dapat diartikan bahwa sikap konsumen terhadap produk ikan kaleng adalah baik. Dari hasil analisis masing-masing atribut, menurut sikap konsumen terhadap produk ikan kaleng yaitu nilai sikap sangat baik terhadap atribut harga, ukuran saji, pilihan rasa, kejelasan tanggal kadaluarsa. Nilai sikap baik yaitu atribut kondisi kaleng, kandungan gizi dan izin Depkes dan MUI. Nilai sikap netral yaitu atribut merek dan desain kemasan. Sedangkan nilai sikap sangat buruk yaitu komposisi. Berdasarkan pertimbangan nilai atribut produk ikan kaleng yang meliputi cita rasa, aroma, tingkat kekentalan, banyak ikan dalam kaleng, warna dan kemudahan dalam membuka, maka nilai Customer Satisfaction Index atau CSI adalah sebesar 0,674 atau 67,4%, yang berarti konsumen merasa puas dalam mengkonsumsi produk ikan kaleng tersebut. Jadi teman-teman, cukup sekian hasil dari penjelasan tentang mini riset kepuasan pelanggan dari kelompok 6. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.